Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk paket tracer 9.3.3 yaitu HSRP Configuration Guide. Jadi di sini dapat kita lihat ada addressing table dan ada topologinya. Ini ada objectives-nya yaitu tujuannya. Jadi di dalam paket tracer ini kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasikan HSRP yaitu Hot Standby Router Protocol untuk menyediakan perangkat gateway default redundan bagi host di LAN. Jadi setelah mengkonfigurasikan HSRP, kita akan menguji konfigurasi dan memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default redundan jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia. Jadi ini ada tujuannya yaitu mengkonfigurasikan HSRP di router yang aktif, terus konfigurasikan HSRP di standby router, terus verify HSRP operation. Terus ini ada backgroundnya atau skenario-nya, yaitu spanning tree protokol menyediakan redundansi bebas loop antar switch dalam LAN. Namun, protokol ini tidak menyediakan gateway default redundan untuk perangkat pengguna akhir dalam jaringan jika router gateway mengalami kegagalan first hop redundancy protokol FHRP, yaitu menyediakan gateway default redundan untuk perangkat akhir tanpa memerlukan konfigurasi pengguna akhir tambahan. Jadi dengan menggunakan FHRP 2 atau lebih, router dapat berbagi alamat IP virtual dan alamat MAC address yang sama dan dapat bertindak sebagai satu router virtual host di jaringan konfigurasi dengan alamat IP bersama sebagai gateway default mereka ini. Jadi dalam paket tracer ini kita akan mengkonfigurasikan HSRP Cisco yang merupakan sebuah FHRP. Jadi di sini saya akan masuk ke instruksinya. Part yang ke-1 yaitu verify connectivity. Step 1, trace the path to the web server from PCA. Ini jadi kita akan melacak jalur ke server web dari PCA. Jadi kita akan buka PCA-nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan buka command prompt. Terus lacak jalur dari PCA ke web server dengan menjalankan perintah seperti yang di sini, tracer ini ya. Tracer 209.165.200.226. Oke, ini sedang tracing root. Ini dapat kita lihat. Ini IP-nya 192.168.1.1. Itu IP yang mana ya? Ini router ya harus. Oh, ini dia. Router untuk gigabyte 0/1. Terus kalau yang ini 10.1.1 itu R2. Lalu di sini ada 10 100.100.2. Itu 10. Oh, ini dia iNet. Jadi seperti ini. Terus dia kembali lagi dari ke PCA. Terus di sini trace the path to web server from PCB. Jadi kita akan melacak dari PCB. Ke command prompt. Terus ini tadi pakai 209.22.209.226.
Sama berarti ya. Coba. Oke. Di sini dapat kita lihat ini 192.168.1.3. 1.3 itu adalah router 3. Terus 10.1.1 ini router 2. Dan ini adalah iNet-nya seperti yang tadi, dan ini kembali lagi ke IP web server. Terus step yang ketiga yaitu mengamati perilaku saat R3 tidak tersedia. Jadi di sini kita akan membuka command prompt di PCB. Terus tadi sudah ya open PC. Ini hanya melihat untuk part yang ke-1, ini hanya melihat connectivity-nya saja. Jadi saya akan langsung ke part yang kedua, yaitu configure HSRP aktif dan standby router. Jadi di step 1 ini konfigurasikan di router 1 terlebih dahulu, buka router 1-nya. Ini enable. Ini saja. Terus masuk ke configure terminal. Oke. Masuk ke interface gigabit 0/1. Habis itu di sini masukkan perintah yang ini, standby version 2 ini. Ini adalah untuk menentukan nomor versi protokol. HSRP versi terbarunya adalah 2 gitu. Jadi standby version version 2. Ini R1. Oke. Masuk ke interface. Oh, dia belum masuk. Sini salah. Interface gigabyte 0/1, maaf. Terus barusan standby version 2. Oke. Lalu jika sudah, ini masukkan perintah yang ini juga, yaitu untuk mengkonfigurasikan alamat IP gateway default virtualnya gitu. Ini. Jadi beberapa HSRP dapat dikonfigurasikan pada satu router. Jadi kita akan mengkonfigurasikan ini. Standby 1 IP-nya adalah 192.168.1.254. Oke. Setelah itu, yang D ini kita akan menetapkan router aktif untuk grup HSRP. Jadi router inilah yang akan digunakan sebagai perangkat gateway, kecuali jika router tersebut mengalami kegagalan atau jalur ke router tersebut menjadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Jadi menentukan prioritas antara routernya gitu. Terus perintahnya adalah seperti yang di sini, standby 1 priority 150. Nah, kalau udah, selanjutnya yang E ini, jika router ingin melanjutkan peran tersebut saat tersedia kembali, maka konfigurasikan router untuk mendahului layanan router siaga. Jadi router itu akan aktif mengambil alih peran gateway-nya saat beroperasi kembali. Jadi perintahnya seperti yang di situ. Ini di instruksinya, di standby, yaitu standby 1 prem. Oke, ntar sudah. Nah ini, berapakah prioritas HSRP R3 ketika ditambahkan ke grup HSRP 1? Jawabannya adalah 100, karena yang merupakan nilai default. Lalu langkah yang kedua yaitu konfigurasikan
router 3 untuk standby routernya. Terus di interface that's connect to LAN 2 agar terhubung ke LAN 2. Jadi masuk ke R3. Ulangi hanya langkah 1B dan 1C di atas. Jadi 1B dan 1C aja yang akan dikonfigurasikan di router 3. Enable, masuk ke configure terminal. Lalu masuk ke interface gigabit 0/0. Terus standby version 2. Version 2. Habis itu standby 1C-nya IP 192.168.1.254. Oke, sudah. Lalu selanjutnya yaitu verifikasi HSRP configuration. Jadi ini adalah verify ini untuk memverifikasi HSRP dengan menjalankan perintah show standby. Jadi pada router 1 dan 2 memverifikasi nilai untuk peran HSRP, grup, alamat IP virtual gateway, premisi, dan prioritasnya. Di R1 ini di N-kan terlebih dahulu, N terus show standby. Oke. Jadi ini adalah state is active 8 state change yang sudah diubah. Terus ini virtual IP address-nya sudah masuk ya. Terus di sini dengan menggunakan output ini so standby di router 1 dan router 2. Bisa dicek juga di router 3-nya, yaitu N terus show standby, enter. Lalu di sini dapat kita lihat kalau di router 3 yaitu ada 5 state change seperti ini. Terus ini adalah untuk mengecek untuk melihat ringkasan status HSRP, yaitu menggunakan show standby brief. Kita coba show standby brief, enter. Nah, di sini ini untuk melihat ringkasan ya, ini ada interface-nya dengan standby-nya, statnya standby aktif. Ini ada IP-nya. Ini apa ya? Sebentar. Ini premisi sepertinya, ini 100, standby-nya lokal, dan ini ada virtual IP yang tadi sudah dimasukkan seperti ini. Lalu di sini saya akan yang ini bagian C itu apa ya? Ini sudah. Ini hanya verifikasi melihat. Terus di sini ada change the default gateway address. Jadi ubah alamat default gateway-nya ya untuk PC A, PC C, S1, S3. Jadi caranya itu masuk ke PC A terlebih dahulu. Saya akan buka PC A. Di sini masuk ke ini IP configuration. Jadi di IP configuration ini dapat kita ubah pada bagian ini ya, default gateway-nya menjadi 254. Terus untuk yang lainnya oke, sudah. Terus PCB
Di PCB juga ubah menjadi default gateway-nya yang diubah ya. Ini 254 juga. Oke. Setelah itu ke S1. Ubah di S1. Masukkan gateway-nya seperti yang di PCA. Enable, terus masuk ke configure terminal. Habis itu IP default gateway-nya adalah 192.168.1.254. Oke. Sudah. Selanjutnya di S3 itu kita ubah enable, terus masuk ke configure terminal. Habis itu masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Dah. Jadi ini sudah berhasil dikonfigurasikan semua. Dan complexionnya juga sudah 100%. Terus cek resultnya dapat kita lihat udah tercentang semua. Kalau yang di sini ini adalah pada part yang ketiga, yaitu mengamati operasi HSRP-nya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah jalur kita bisa lihat di PCB, terus di command prompt tracer sama ya 226. Oke, kita jalankan lagi. Di sini yang berubah ini 1. Jadi apakah jalur berbeda dari jalur yang digunakan sebelum HSRP dikonfigurasi? Ya, jalur sekarang melewati R1 bukan R3 lagi. Kemudian di PCB tracer, ini sudah semua. Oke. Ini juga complexionnya sudah 100%. Dan HSRP-nya sudah berhasil saya konfigurasikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.